Inter Milan, sukses mengalahkan RB Salzburg dalam pertandingan yang digelar di Red Bull Arena Austria pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Laga uji coba tersebut berlangsung sangat seru melebihi ekspektasi dengan total 7 gol tercipta sepanjang pertandingan. Nerazzurri bermain tanpa diperkuat kapten mereka Lautaro Martinez yang sedang mengalami kelebihan berat badan, sehingga tidak diikut-sertakan dalam keberangkatan ke Austria. Inter Milan baru bisa memastikan kemenangan pada menit ke-90, melalui gol yang dicetak Stefano Sensi dengan memanfaatkan umpan lambung dari belakang. Sensi kembali menjadi pahlawan Inter dalam laga persahabatan pramusim, setelah sebelumnya mencetak gol penentu ketika mengalahkan PSG di Jepang. Inter Milan ingin memperpanjang kontrak Nicolo Barella guna menangkal minat dari klub-klub elit Eropa. Barella adalah produk junior Cagliari yang bergabung dengan Inter pada 2019 dan telah dengan cepat memantapkan dirinya sebagai pilar di Appiano Gentile. Oleh karena itu, Inter tidak ingin mengambil risiko apapun untuk mempertahankan jasa gelandang bintang mereka tersebut. Meski kontrak sang pemain masih berjalan hingga 2026, namun Inter ingin bertindak lebih awal dan memundurkan tanggal kadaluarsa. Menurut FC Internews, perpanjangan kontrak Barella akan menjadi salah satu fokus Inter berikutnya setelah jendela transfer musim panas ditutup. Inter sangat menyadari minat yang meningkat pada Barella di antara klub-klub top Eropa. Barella sebenarnya adalah incaran Newcastle United di musim panas ini, tetapi Inter telah menolak pendekatan The Magpies. Di samping itu, laporan tersebut mengungkapkan bahwa PSG dan Liverpool juga menanyakan ketersediaan sang gelandang. Kendati demikian, Inter dan Barella telah sepakat untuk menolak semua tawaran yang datang di musim panas. Laporan mencatat, memperbarui kontrak Barella telah menjadi prioritas Inter sejauh ini. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi dilaporkan sangat memimpikan kuartet penyerang yang tidak menyertakan Joaquin Correa. Pemain Argentina itu adalah murid Inzaghi selama mereka bersama di Lazio, namun sang pelatih sendiri siap melepas Correa setelah 2 kampanye yang mengecewakan di Inter. Menurut FC Internews, Inzaghi mempunyai visi untuk memiliki kuartet penyerang yang tidak termasuk Correa. Seperti diketahui, satu-satunya kepastian yang dimiliki sang pelatih saat ini adalah striker Lautaro Martinez dan rekrutan baru Marcus Thuram. Laporan menjelaskan, Inzaghi berharap untuk melepas Correa dan menambahkan 2 rekrutan striker lagi. Alvaro Morata tetap menjadi pilihan favorit sang pelatih, namun Atletico Madrid bersikeras dengan harga penuh dari klausul pelepasan sebesar 21 juta euro. Oleh karena itu, Mehdi Taremi dari Porto bisa menjadi alternatif yang lebih layak, sedangkan Beto dari Udinese tetap menjadi opsi ketiga. Adapun pengganti langsung untuk Correa, Inzaghi akan bersedia menyambut kembali Alexis Sanchez yang kontraknya dengan Marseille telah berakhir pada Juni lalu. Solusi lain adalah mempertahankan Correa dan mendatangkan 2 striker lagi, yang akan membuat penghitungan menjadi 5 striker dalam tim utama. Namun, sejauh ini Presiden Steven Zhang tidak mengizinkan prospek tersebut dengan alasan keuangan. Gelandang asal Serbia, Lazar Samardzic dilaporkan telah tiba di Milano untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak dengan Inter Milan. Kedatangan Samardzic dikonfirmasi oleh pakar bursa transfer Gianluca Di Marzio melalui unggahan di Twitter. Samardzic mendarat di Bandara Linate Milano pada Rabu malam untuk melakukan pemeriksaan medis pada Kamis pagi ini. Kesepakatan transfer Samardzic dilakukan secara efektif pada 29 Juli dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan detail kepindahan yang khususnya dalam hal bonus dan persyaratan pribadi. Kesepakatan transfer Samardzic ke Inter diyakini sebesar 15 juta euro dengan menyertakan Giovanni Fabian. Nerazzurri mempertahankan klausul pembelian kembali untuk Fabian seharga 12 juta euro pada 2024, dan akan meningkat menjadi 15 juta euro pada 2025. Seperti diketahui, Samardzic tampil mengesankan bersama Udinese pada musim lalu dengan mencetak 5 gol dan 4 assist dalam 37 pertandingan di ajang Serie A.
Sementara dalam laporan yang sama, Di Marzio melaporkan bahwa kiper Sampdoria Emil Audero juga telah tiba di Milano untuk menyelesaikan transfernya ke Inter Milan. Seperti halnya Samardzic, Audero harus menjalani pemeriksaan medis pada hari ini sebelum menandatangani kontraknya guna menuntaskan transfernya ke Inter dengan status pinjaman awal dengan opsi pembelian. Jurnalis Italia, Luigi Garlando merasa kedatangan Davide Frattesi akan membuat lini tengah Inter menjadi lebih produktif dalam mencetak gol. Melalui artikelnya kepada Gazzetta dello Sport, Garlando juga mencatat bahwa Juan Cuadrado bisa menambah kualitas dribbling di Inter. Frattesi luar biasa di pramusim dengan memberi tim lebih banyak dorongan untuk mencetak gol dari lini tengah bersama dengan Barella. Tulis Garlando. Frattesi memberi Inter rasa vertikalitas baru, seperti pada pertandingan persahabatan melawan PSG. Di babak pertama Inter kehilangan penguasaan bola, namun di babak kedua, Aslani mulai mendikte permainan yang lebih vertikal. Frattesi menyerang ruang di belakang, dan 2 assist untuk membalikan keadaan hadir berkat mantan gelandang Sassuolo tersebut. Ide-ide baru seperti merekrut Samardzic akan menambahkan sentuhan dan finishing trequartista yang hilang. Inter juga kurang banyak menggiring bola, tetapi Cuadrado akan membawa hal itu. Dengan meningkatnya pilihan pemain maka akan membuat lini tengah Inter menjadi yang terkuat di Serie A. Klub Liga Italia, Atalanta dilaporkan terbuka untuk mengirim Mari Demiral dengan status pinjaman ke Inter Milan untuk musim mendatang. Nerazzurri telah menjajaki pilihan mereka di pasar dan daftar pendek mereka tercantum nama Demiral. Menurut FC Internews, Atalanta sekarang terbuka untuk mengirim bek asal Turki tersebut ke Inter dengan status pinjaman awal. Kedua klub dikabarkan telah melakukan kontak baru-baru ini, di mana transfer akan mencakup opsi pembelian untuk Inter dan bisa juga menjadi kewajiban dengan syarat tertentu. Sementara itu, Demiral dengan percaya diri mengantisipasi tawaran dari Inter. Sang pemain sedang menunggu dan mengharapkan Inter untuk bergerak sebelum akhir bursa transfer musim panas. Dalam apa yang bisa menjadi dorongan tambahan untuk Inter, sumber tersebut menambahkan bahwa Ladea telah mengidentifikasi pengganti Demiral. Inter Milan akan terus mendorong untuk mendatangkan striker Arsenal Folarin Balogun. Menurut Gazzetta dello Sport, pemain asal Amerika itu tetap berada di puncak daftar target striker Inter di musim panas. Seperti yang dijelaskan sumber tersebut, AS Monaco telah menawarkan 30 juta euro untuk tanda tangan Balogun. Namun Arsenal menolak tawaran tersebut dan tetap bertahan untuk 40 juta euro. Dan untuk bagiannya, Inter hanya bersedia menawarkan 35 juta euro termasuk bonus. Laporan mengklaim bahwa Arsenal dapat menurunkan harga yang diminta dikarenakan Balogun sudah membayangkan dirinya berada di Giuseppe Meazza musim depan. Selain itu, Inter akan memiliki pengaruh yang lebih besar jika berhasil melepas Joaquin Correa. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk membeli pemain bertipe nomor 9 yang lebih tradisional selain Balogun. Seperti diketahui, Mehdi Taremi tetap menjadi pilihan Inter, akan tetapi Porto telah menampar banderol 30 juta euro untuk Taremi yang dianggap terlalu berlebihan bagi Inter. Nerazzurri hanya bersedia mengajukan tawaran pembukaan sebesar 23 juta euro mengingat kontrak Taremi menyisakan 1 musim lagi bersama Porto. Akan tetapi, salah satu kelemahan dari operasi ini adalah fakta bahwa pemain internasional Iran itu akan absen selama 4 atau 6 minggu musim depan, untuk mewakili negaranya di Piala Asia pada Januari mendatang. Inter Milan dilaporkan sedang mengawasi bek Tottenham Hotspur Jabhat Tanganga karena 2 alasan. Menurut Corriere dello Sport, Nerazzurri telah menghidupkan kembali minat mereka pada Jabhat Tanganga di jendela transfer musim panas ini untuk penguatan lini pertahanan. Pemain asal Inggris itu bukan bagian dari proyek teknis Tottenham di mana mereka terbuka untuk meminjamkannya pada kampanye mendatang. Laporan menjelaskan, Nerazzurri menyukai bek Spurs tersebut karena 2 alasan. Yang pertama adalah usianya yang relatif muda. Pemain berusia 24 tahun itu masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh manajemen Inter. Alasan kedua adalah keserbagunaan sang pemain.
Tanganga awalnya adalah bek tengah tetapi juga bisa bermain di sisi kanan. Oleh karena itu, Tanganga dapat menggantikan Denzel Dumfries sebagai bek sayap kanan jika diperlukan. Namun, laporan tersebut mengklaim bahwa Inter bisa menghadapi persaingan dari Galatasaray yang juga tertarik dengan bek Inggris tersebut. Inter Milan masih berharap untuk melepas striker Joaquin Correa di musim panas ini. Menurut FC Internews, yang melaporkan bahwa Nerazzurri bahkan bersedia mengalami kerugian modal untuk melepas Correa. Namun, akan ada pertanyaan besar seputar apakah ada klub di Eropa yang mau mengajukan penawaran atau tidak. Situasi Correa yang sangat rentan dengan cedera telah membuat banyak klub bertanya-tanya dan khawatir. Correa tidak benar-benar mendapat tempat dalam rencana Inter, bahkan sebagai penyerang keempat di grafik kedalaman skuad. Inter lebih memilih menjual sang striker dan kemudian merekrut pemain dengan profil berbeda untuk memenuhi permintaan pelatih Simone Inzaghi. Inter membayar 32,6 juta euro saat merekrut Correa dari Lazio pada tahun 2021. Hal ini berarti pemain Argentina itu masih diamortisasi di neraca Nerazzurri sekitar 18,2 juta euro. Dengan demikian, itulah jumlah yang harus Inter terima dalam menjual Correa untuk menghindari kerugian modal. Namun laporan mencatat, Inter tidak serta-merta menolak tawaran yang lebih rendah dari jumlah tersebut. Laporan menjelaskan bahwa ada minat pada tanda tangan Correa dari klub-klub di Liga Pro Arab Saudi dengan Al-Shabaab khususnya dilaporkan telah menunjukkan minat yang nyata.